Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya kelas 10 ya. Anak-anak silakan diperhatikan ya, dibaca dan dipahami soal-soal yang akan Ibu sampaikan hari ini ya. Baik, soal pertama yaitu istilah sejarah diambil dari kata dalam bahasa Arab yaitu syajarotun yang berarti pohon. Dalam Kamus Bahasa Indonesia edisi keempat dalam tahun 2015, sejarah memiliki arti A. Kehidupan manusia dibentuk oleh sejarah. B. Perubahan sifat manusia dari masa ke masa. C. Kehidupan manusia yang selalu berinteraksi dengan makhluk lain. D. Perjalanan hidup manusia pada masa lampau menuju masa depan. E. Kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Jawaban yang tepat adalah E. Oke. Nomor 2. Perhatikan soal berikut ya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Sejumlah perubahan-perubahan, kejadian-kejadian, dan peristiwa di dalam kenyataan di sekitar kita. 2. Sejarah dalam arti objektif adalah proses sejarah dalam aktualitasnya merujuk pada kejadian atau peristiwa itu sendiri. 3. Menyuguhkan fakta secara diakronis, ideografis, unik, dan empiris. 4. Sejarah dalam arti subjektif merupakan konstruksi, yaitu uraian cerita yang disusun penulis yang terdiri dari fakta-fakta. Pengertian sejarah menurut Sartono Kartodirjo ditunjukkan pada nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 2 dan 4, E 3 dan 4. Jawaban yang tepat adalah D 2 dan 4. 2 dan 4. Oke. Lanjut soal ketiga. Peristiwa sejarah bersifat einmalig yang dalam bahasa Jerman berarti hanya satu kali terjadi. Setiap peristiwa sejarah tidak akan pernah terulang kembali. Berdasarkan hal tersebut, sejarah memiliki ciri khas yaitu A. Sinkronik, B. Subjektif, C. Objektif, D. Empiris, E. Unik. Jawaban yang tepat adalah unik. Lanjut soal berikutnya. Ilmu sejarah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan ruang dan waktu, karena keduanya merupakan unsur utama dalam sejarah. Pola hubungan konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah adalah A. Waktu mempengaruhi perubahan ruang dan peristiwa sejarah. B. Segala aktivitas manusia berlangsung dalam ruang dan waktu. C. Ruang mempermudah untuk mengurutkan waktu kejadian peristiwa. D. Kehidupan manusia dipengaruhi oleh konsep ruang sedangkan waktu tidak berperan penting. E. Manusia berperan dalam menentukan tempat terjadinya peristiwa, tetapi tidak dapat menentukan waktu terjadinya peristiwa. Jawaban yang tepat adalah B. Segala aktivitas manusia berlangsung dalam ruang dan waktu. Oke, lanjut. Soal nomor 5. Berikut pernyataan yang tepat terkait sejarah sebagai ilmu adalah A. Peristiwa masa lampau yang benar-benar terjadi. B. Peristiwa atau kejadian yang hanya sekali terjadi.
Mana C? Oke. C menceritakan kisah perjalanan tokoh pelaku sejarah. D disusun berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah dengan konsep dan teori serta metode sejarah. E sejarah disusun berdasarkan intuisi, imajinasi, dan gaya bahasa sejarawan. Jawaban yang tepat adalah D. Disusun berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah dengan konsep dan teori serta metode sejarah. Baik, soal berikutnya. Alasan sejarah sebagai kisah bersifat subjektif adalah A. Disusun berdasarkan penafsiran seseorang dalam merekonstruksinya. B. Biasanya hanya menekankan pada peran tokoh-tokoh penting saja maksudnya. C. Tidak menggunakan metode penelitian dalam rekonstruksinya. D. Kurangnya fakta yang dijadikan sumber sejarah penulisannya. E. Sering bercampur dengan mitos dan legenda setempat. Nah, ini yang mana nih? Subjektif. Jawabannya adalah E ya. Sering bercampur dengan mitos dan legenda. Oke. Selanjutnya, sebagai sebuah seni, sejarah memerlukan intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa dalam setiap penyusunannya. Perbedaan imajinasi yang dimiliki oleh seorang sejarawan dan sastrawan adalah A. Imajinasi sejarawan terkait peristiwa sejarah, sedangkan imajinasi sastrawan terkait peristiwa aktual. B. Imajinasi sejarawan berdasarkan pada data sejarah, sedangkan imajinasi sastrawan dapat berdasarkan khayalannya sendiri. C. Imajinasi sejarawan disajikan dalam bahasa kiasan, sedangkan imajinasi sastrawan disajikan dengan bahasa ilmiah. D. Imajinasi sejarawan terkait aktivitas manusia pada masa lalu, sedangkan imajinasi sastrawan terkait aktivitas manusia pada masa depan. E. Imajinasi sejarawan terkait aktivitas semua makhluk hidup pada masa lalu, sedangkan imajinasi sastrawan terkait aktivitas semua makhluk hidup pada masa depan. Jawabannya tepat adalah B. Baik, selanjutnya adalah perhatikan informasi berikut. Pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Jawa Barat. Keesokan harinya, pada 17 Agustus 1945, Soekarno atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh kronologi dalam sejarah. Adapun manfaat kronologi dalam penulisan sejarah adalah A. Membantu sejarawan dalam menemukan objek sejarah yang baru yang akan diteliti. B. Membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat. B. Menyamarkan tindakan tokoh atau pelaku sejarah agar sesuai dengan fakta dan kejadian. D. Menyamarkan tindakan tokoh atau pelaku sejarah agar sesuai dengan fakta dan kejadian. Oh, ini sama nih yang
yang C dan D ya. E dijadikan sebagai dasar legitimasi kepemimpinan suatu pemerintahan agar dianggap sah oleh masyarakat. Jawaban yang tepat adalah B. Baik, itu aja yang bisa dijadikan untuk belajar sebelum remedial ya. Terima kasih, semoga kalian sehat semuanya dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.